Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, sudah makan? Sudah kenyang? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang piket? Darel. Oke, minta tolong Mas Nopal untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan Mas Nopal. Kita angkat tangan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Doa mau menggali. Ahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, dadaku mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nopal sudah memimpin doa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Hilma Akila, Muhammad Darel Mustafa, Muhammad Hilmi Hasan, Muhammad Naufal Rahman, Mutiah Ahsani Takwim, Rufaida, Salsabila Nur Aziza, Rania Kamil Aziza, Nazifa, Gibran, Delisa, tidak hadir. Oh ya, semoga yang tidak hadir hari ini jika sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Kita lanjutkan untuk kita nyanyi dulu ya. Sudah hafal nyanyi dari Sabang sampai Merauke? Sudah. Oke. Dari Sabang sampai Merauke.
bersatu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah bernyanyi. Kita punya tujuan pembelajaran pada hari ini dua. Yang pertama, memahami budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. Yang kedua, menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air terhadap budaya Indonesia. 2 poin ya nanti yang harus kalian pahami, diperhatikan saat belajar. Sebelum kita mulai, Ustazah pengen bertanya. Ada yang tahu warisan budaya Indonesia itu apa saja? Keris, apalagi? Batik, apa? Candi. Wayang, apalagi? Angklung. Ada banyak sekali apa? Pencak silat. Oh, ternyata sudah pintar semua ya. Alhamdulillah. Ya, kurang lebih untuk warisan budaya Indonesia itu diantaranya yang kalian sebutkan tadi. Warisan budaya Indonesia itu yang sangat banyak itu sudah diakui oleh dunia. Siapa yang mengakui? Negara-negara di dunia melalui UNESCO. Nah, sebelum melanjutkan materi yang lebih dahulu, kalian buka buku kalian halaman 92. Buka halaman 92. Sudah ketemu? Boleh melihat di buku kalian, boleh juga melihat di depan. Itu ada gambar anak-anak yang sedang berbincang-bincang. Kalian baca, kalian cermati apa yang mereka bicarakan dalam obrolan itu. Boleh baca di depan, boleh buku kalian. Sudah? Nah, oke. Kalau sudah dibaca, Mas Darel, dari yang mereka bicarakan itu mereka membicarakan apa toh? Masakan apa? Masakannya apa? Rendang. Mereka membicarakan tentang masakan rendang. Selain rendang, masakan Indonesia yang terkenal di dunia itu apa? Ada yang tahu? Mbak Aziza tahu? Oh, Mbak Ufa boleh? Sate. Ada lagi yang lain? Nasi goreng. Ada lagi? Empek-empek. Boleh, itu makanan-makanan Indonesia yang orang luar negeri itu mereka senang dan mengetahui. Terus berikutnya, selain makanan yang kalian sebutkan tadi, benda yang lain yang dikenal dari warisan budaya Indonesia yang dikenal di luar negeri, negara-negara yang lain, itu apa? Selain makanan? Mas Hilmi?
Apa Mbak Ufa? Angklung bisa, Mbak Ziva. Ada yang lain? Apa? Tarian. Ada tari apa? Tari saman. Nah, itu warisan-warisan budaya yang diakui oleh dunia. Nah, kenapa Indonesia itu bisa menunjukkan di dunia luar? Indonesia itu kaya, banyak suku bangsanya, kurang lebih itu 1340 suku bangsa. Banyak sekali kan, berarti Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Indonesia juga kaya akan budaya yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada tari, ada baju adat, rumah adat, bahkan makanan, alat musik, dan sebagainya. Kenapa keragaman budaya itu diakui oleh dunia? Bahkan masakan pun juga diakui oleh dunia. Nah, karena Indonesia itu dikenal oleh orang luar negeri itu karena keramahannya. Ketika datang ke Indonesia disambut, disapa, butuh apa, mau kemana ditunjukkan. Itu salah satu nilai plus dari bangsa Indonesia. Kemudian ada kelezatan makanan, salah satunya ada rendang, ada bakso, ada sate. Kenapa kok bisa enak? Karena Indonesia itu ketika masak menggunakan banyak rempah-rempah, banyak bumbu, sehingga rasanya lebih lezat. Kemudian dari seni budayanya yang beraneka macam. Itulah Indonesia yang membuat bangsa-bangsa lain itu mengenal Indonesia. Selanjutnya, nah tadi yang mengakui kebudayaan Indonesia di luar tadi, di tingkat dunia tadi apa? UNESCO. Apa itu UNESCO? UNESCO itu adalah salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Ini ada gambar-gambar budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Apa diantaranya? Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, keris, wayang, apalagi ada batik dan sebagainya. Banyak ya, ada pencak silat, ada tari saman dan sebagainya. Nah, untuk lebih tahunya, kalian ini ada tugas mandiri. Kalau tugas mandiri berarti masing-masing anak mengerjakan, ya. Masing-masing anak nanti mengerjakan. Ini ada gambar warisan budaya Indonesia. Di sini nanti kalian bisa dipilih salah satu. Piye carane milih? Dilingkari warisan budaya yang kalian inginkan. Kemungkinan dan lebih baiknya antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, ini saya kasih satu-satu ya. Nanti dipilih satu, dilingkari. Setelah memilih satu, kalian buat pertanyaan. Di bawahnya dibuat pertanyaan. Ingat, kalau buat pertanyaan itu bagaimana? Ingat yang kata tanya apa? Siapa? Kapan? Di mana bisa? Mengapa? Dan sebagainya. Gunakan kata tanya itu untuk mempermudah kalian membuat pertanyaan. Faham? Ada yang ditanyakan? Oke. Ini ada kalian pilih buat pertanyaan, nanti dinilai ustazah. Waktu untuk membuat pertanyaan ya. Oh iya.
Nggak apa-apa ya Mbak, nanti milihnya yang ada di bawahnya aja. Atau tuker sama yang lain boleh. Ini. Kamu milihnya yang ada di bawah. Ya, boleh tarik. Ini nanti waktunya kurang lebih 10 menit ya. Dilingkari dulu mana yang udah. Tapi kamu dengan mengikuti pertanyaan apa? Kalau bingung apa tanya dulu tentang apa. Siapa? Boleh. Pakai kata tanya itu nanti bisa membantu. Sambil lihat gambar apa yang kamu pilih. Bisa. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Boleh. Ada. Di mana, Bu? Di mana? Di mana itu berarti tempat. Bagaimana boleh.
Di mana, kapan, apa, mengapa, siapa, boleh. Sudah. Nunggu temennya ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Boleh dibacakan salah satu. Siapa yang ingin membacakan pertanyaan yang sudah dibuat? Mbak Ufa boleh? Siapa yang Milih apa dulu Mbak? Milih apa? Oh, milih keris. Ya, boleh. siapa yang membuat keris? Siapa yang membuat keris? Apalagi? Bagaimana cara membuat keris? Bagaimana cara membuat keris? Terus? Bahan untuk membuat keris. Apa bahan untuk membuat keris? Di mana keris pertama kali dibuat? Di mana keris pertama kali dibuat? Boleh. Apalagi? Keris diakui UNESCO. Kapan keris diakui oleh UNESCO? Boleh. Sudah 5 pertanyaan ya. Oke. Ada yang lagi yang ingin membacakan? Oh, Mbak Rania boleh. Sip. Ya, apa pertanyaannya? Milih apa dulu Mbak? Milih Candi Prambanan. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, sip. Di mana Candi Prambanan berada? Terus? Apa makanan khas Candi Prambanan? Apa makanan khas Candi Prambanan? Boleh. Yuk, apalagi? Siapa yang membangun Candi Prambanan? Siapa yang membangun Candi Prambanan? Apalagi? Kapan Candi Prambanan Kapan Candi Prambanan dibangun? dibangun? Terus? Oke, sip. Sudah 5 pertanyaan? Nah, 5 pertanyaan sudah. Oke, karena sudah semuanya bisa? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tugas selanjutnya ini tugas kelompok ya. Kalian sudah membentuk kelompok, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Dari masing-masing kelompok, diskusikan bersama teman kalian, satu kelompok. Tadi sudah milih warisan budaya yang berbeda-beda. Sekarang kalian diskusikan. Kalian bahas mana yang ingin dipresentasikan. Milih satu punya siapa yang mau dipresentasikan. Terus kemudian kalau sudah dipilih, pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian jawab. Ada 2 metode untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagi yang mempunyai artikel atau buku pendukung bisa melihat dari mencari jawaban dari artikel maupun buku pendukung yang kalian punya. Jika belum punya artikel atau ingin metode yang lain, metode yang kedua adalah bertanya kepada ustadzah. Nanti saya persilahkan yang ingin bertanya pada ustadzah untuk keluar mencari siapa ustadzah yang ingin dimintai tolong. Gitu ya, paham? Yang sudah punya artikel? Siapa? Kelompok berapa? Bisa ditunjukkan artikelnya? Oke? Ya? Sip. Ada yang belum punya? Boleh. Berarti kelompok 1 belum punya artikel.
Belum. Untuk kelompok 1 boleh menggunakan metode yang kedua. Salah satu keluar mencari ustadzah. Siapa yang ingin diwawancarai atau diajak berdiskusi. Sampaikan tujuan kalian mau ngapain, sampaikan ke ustadzah, diajak untuk ke kelas. Kita diskusi bersama kelompokmu. Paham? Siapa yang ingin memanggil atau mencari ustadzah? Mas Gibran, boleh. Saya persilahkan. Untuk kelompok yang lain, yang sudah punya artikel dan buku pendukung, boleh mencari jawabannya mulai dari sekarang. Dicari jawabannya, mana yang kalian pilih, didiskusikan dulu bersama kelompoknya, disepakati mana yang mau dipilih. Silahkan. Oke. Silahkan. Silahkan mau tanya apa saja. Ini nanti waktu kalian mencari jawaban kurang lebih 10-15 menit ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Diskusi bareng. Bagaimana, Mbak? Ditulis ya jawabannya ya, nanti biar lebih mudah untuk menyusunnya. Bagaimana sejarah ditemukannya Lempik Bajet? Apa motif pertama? Motif pertama batik itu batik tulis. Apa lagi ada lagi? Sudah. Oke. Kasih Ustazah. Terima kasih Us Asri atas kerjasamanya. Silahkan. Oke, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kira-kira bagaimana? Kalian susun ada tiga alternatif pilihan kalian yang bisa kalian lakukan. Tadi sudah ada yang pakai artikel dan buku pendukung, ada yang bertanya pada ustazah. Kemudian kalian susun untuk dipresentasikan dalam bentuk boleh milih poster, cerita atau miniatur. Jadi nanti boleh berbeda-beda satu dengan kelompok yang lain. Setelah itu bagi kelompok kalian berbagi peran untuk menjadi presenter, moderator, dan notulen. Apa tugas presenter? Nanti mempresentasikan hasil kalian. Kalau moderator apa tugasnya? Membuka presentasi. Untuk notulen tugasnya menulis. Pertanyaan yang kalian sepakati jawabannya apa, yang menulis notulen. Paham? Paham? Paham. Oke, silakan lanjutkan. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya.
Iya, ada apa Mbak? Moderatornya nanti membuka presentasinya. Ya, boleh nyusun dulu nggak apa-apa. Ditulis dulu. Apa itu es yang di dekat tasmu, boleh tak minum? Oh. Membuat apa Mbak? Poster ya. Dibagi tugasnya, ada yang menulis, ada yang menempel. Lantur.
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silahkan maju ke depan perwakilan salah satu anggota dari kelompok masing-masing untuk membawa hasil karyanya ditunjukkan pada teman-temannya. Tunjukkan. Kelompok 3 membuat apa, Mbak? Buat cerita Cerita apa? tentang sejarah Candi Borobudur. Kelompok 3 membuat cerita kisah Candi Borobudur. Kelompok 1 Membuat poster poster apa? sejarah batik nasional. Kelompok 1 membuat poster sejarah batik nasional. Kelompok 2 membuat apa, Mbak? Miniatur keris. Miniatur keris. Oke, tepuk tangan. Silahkan duduk. Kalian sudah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas kelompok. Sekarang untuk mempresentasikan sudah dibagi peran-perannya, siapa yang bertugas menjadi moderator, presenter maupun notulen? Oke. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Ingat, kalau presentasi itu harus bagaimana? Suaranya harus keras biar teman-teman yang lain juga mendengar. Terus apa lagi? Tunjukkan hasil karya kalian itu apa? Paham? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Boleh? 1, 2, 3 yang mana? Atau urut aja? Boleh. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan bersama-sama. Silahkan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya, Mbak, biar teman-temannya dengar ya. Perkenalkan, saya Aziza dengan saya sendiri, Mutia, teman saya, dan Yuni dan Gibran. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang batik yang akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Hasari Takwim. Oke, sebelum presentasi, pertanyaannya apa saja, Mas? Bisa dibacakan notulennya siapa? Tanggal berapa Pak Hari Batik Nasional? Tanggal berapa Hari Batik Nasional? Terus, Apakah batik termasuk warisan Indonesia yang diakui dunia? apakah batik termasuk warisan budaya yang diakui dunia? Kemudian, Dari mana awal mula batik? dari mana awal mula batik? Terus, pertanyaan berikutnya, Bagaimana sejarah ditemukannya teknik bagaimana sejarah ditemukannya teknik batik? batik? Ya. Apa motif pertama batik? Dan terakhir apa? Apa motif pertama batik? Oke, yang bertugas untuk mempresentasikan silahkan. Tanggal 2 Oktober setiap tahunnya Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Batik Indonesia sebagai warisan dunia dengan menetapkan batik sebagai salah satu warisan kemanusiaan dan budaya. Sejarah batik Indonesia
berhubungan langsung dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Teknik batik diperkirakan telah diketahui sejak dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik tersebut meluas hingga ke Amerika dan Asia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Sudah siap yang berikutnya? Biar lebih semangat, ayo berdiri dulu. Kita nyanyi dulu ya. Oke? Oke. Nyanyi dulu. Topi saya bundar yang gampang-gampang aja tapi senang gitu ya. Oke. Bisa semua topi saya bundar? Oke, pakai gerakan. Nanti pas ketika saya jangan diucapkan. Nanti kalau mengucapkan berarti dia nggak fokus. Oke, siap? 3, 2, 1. Topi bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok berikutnya yang mau maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami bareng dengan saya sendiri dan teman saya Ruwaida Biba. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang keris yang akan disampaikan di kelompok video. Silakan. Siapa yang membuat keris? Pertanyaan pertama, siapa yang membuat keris? Yang kedua, Bagaimana cara membuat keris? bagaimana cara membuat keris? Terus, yang ketiga, apa bahan untuk membuat keris? Kemudian, Keris pertama kali dibuat. di mana keris pertama kali dibuat? Yang terakhir, Kapan keris diakui oleh dunia? kapan keris diakui oleh dunia? Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Bahan dasar keris yaitu besi, baja, nikel. Keris dibuat oleh empu. UNESCO telah mengakui keris sejak tahun 2005. Proses pembuatan keris yaitu pilah-pilahan atau bila adalah bagian utama dari sebuah keris berupa logam ditempa hingga membentuk keseluruhan keris. Bagian ini membentang dari pangkal bilah, ganja hingga ujungnya panetes dan menjadi elemen utama dalam identifikasi sebuah keris. Bila keris dibuat dengan proses ditempa oleh seorang empu menggunakan teknik tempa lipat, menggabungkan besi, baja, dan pamar untuk membentuk karakteristik setiap bilah. Dalam pembuatan keris, berbagai jenis besi digunakan, masing-masing memiliki ciri khas dan tuah tersendiri. Beberapa jenis besi yang dikenal dalam dunia perkerisan antara lain karangkijang, pulasani, menggangkang, walulin, katuk, kamboja, pelangi, ambal, tumpang, windudadi, perangi, terate, malela ruyun, balindung, kenur, malela kendaka, dan tumbuk.
keris dibuat pertama kali di Jawa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Silakan duduk. Paham? Tadi tentang apa yang disampaikan? Keris. Di mana pertama kali keris dibuat? Jawa. Di Jawa. Tahun berapa tadi? Mulai diakui dunia, diakui UNESCO? 2005. 2005. Apa bahan untuk membuat keris? Besi, baja, nikel. Apalagi ada bahan yang lain? Prosesnya ingat nggak bagaimana? Ditempa itu bagaimana toh? Besinya dibakar dengan api yang besar, kemudian dipukul-pukul, ditempa sampai pipih sesuai dengan bentuk yang diinginkan, sehingga terbentuknya keris. Tapi nggak mudah juga, nggak simpel, nggak cepet juga, butuh waktu, butuh proses yang lama juga. Paham? Biar lebih semangat, tepuk 1. Diulangi, belum semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Masih ada satu kelompok yang belum maju. Sudah siap? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok saya, Naufal dengan saya sendiri, Rania dan Hilma. Kelompok saya akan mempresentasikan cerita tentang sejarah Candi Borobudur yang akan disampaikan oleh Hilma Akila Khairunisa. Oke, sebelum presentasi pertanyaannya apa dulu, Mbak? Apa hal yang menarik di Candi Borobudur? Apa hal yang menarik dari Candi Borobudur? Diperhatikan. Yang kedua, Siapa yang membangun Gibran. Borobudur? Apa Mbak yang kedua? Siapa yang membangun Candi? Siapa yang membangun Candi Borobudur? Yang ketiga, Di mana Candi Borobudur berada? di mana Candi Borobudur berada? Berikutnya, Kenapa Candi Borobudur dibuat? kenapa Candi Borobudur dibuat? Masih ada pertanyaannya? Apa yang terakhir? Mengapa Candi Borobudur dibuat dan apa tujuannya? Mengapa Candi Borobudur dibuat dan apa tujuannya? Silahkan dipresentasikan. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan di tepatnya di Kecamatan Borobudur, wilayah yang dikenal sebagai Dataran Kidul. Meskipun berada di Jawa Tengah, lokasinya relatif dekat dengan Yogyakarta, sekitar 40 km di sebelah barat lautnya. Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar dan paling megah di dunia, dikenal sebagai simbol kejayaan, arsitektur, dan seni budaya dari masa lalu. Candi Borobudur Mas memiliki Hilmi. sejarah yang mendalam yang tercermin dalam Hilmi. setiap batu dan reliefnya. Keunikan Candi Borobudur terletak pada arsitektur dan desainnya yang rumit dan kaya makna, seperti bentuk mandala yang melambangkan alam semesta menurut kepercayaan Buddha, serta ribuan relief dan patung yang menceritakan kisah-kisah spiritual. Candi ini juga merupakan gabungan unik antara arsitektur kuno dan konsep spiritual Buddha yang kompleks. Dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di dunia antara 780 sampai 840 Masehi. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, ini tadi adalah warisan budaya yang sudah kalian buat, yang sudah kalian diskusikan bersama. Untuk kalian misalkan tadi pilihan warisan budayanya belum dipilih dalam kelompoknya, tidak usah berkecil hati. Dalam berdiskusi itu intinya mencari jalan yang terbaik, kesepakatan bersama. Yang belum terpilih tidak usah berkecil hati, tetap mengikuti keputusan bersama. Yang sudah terpilih tidak usah sombong atau besar kepala. Berterima kasih pada teman-teman yang lain yang sudah memilih ya untuk pembelajaran bersama. Paham? Nah, itu fungsi dari diskusi. Dengan diskusi kita bisa saling bertoleransi satu sama lain. Kalian juga bisa memahami cara berpikirnya kayak gimana. Satu, terus bisa memahami juga, oh ini cara kerjanya seperti ini, gampang untuk dijak berdiskusi. Nah, ketika berpresentasi, menurut kalian sudah bagus belum tadi presentasinya? Sudah. Yang merasa belum bisa ditingkatkan. Mungkin tadi saya menyampaikannya kurang keras. Nah, berarti besok lebih keras. Kalau berpresentasi itu, kalau sambil bercanda-bercanda boleh enggak? Itu mengurangi nilai, mengurangi image. Masuk menyampaikan sesuatu guyang-guyu wae. Nah, ya. Bisa jadi koreksi. Besok ketika berpresentasi bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Tujuan yang kedua tadi apa? Menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap warisan budaya. Bagaimana cara menumbuhkannya? Kalau kalian sudah tahu, sudah mempelajari. Mencari tahu dan mempelajari itu juga salah satu menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap warisan budaya. Apalagi kira-kira yang menunjukkan cinta terhadap warisan budaya? Apa? Menjaga warisan budaya tersebut. Bisa yang lain apalagi? Melestarikan budaya. Apalagi? Apa? Bisa dengan membuat pameran, kalian belajar, kalian mendiskusikan warisan budaya itu juga menunjukkan rasa cinta kalian kepada warisan budaya Indonesia. Oh, ternyata ini toh banyak sekali, kita jadi merasa bangga, seneng. Ternyata dengan berbagai budaya, dengan banyaknya budaya, bermacam-macam, sukunya juga banyak, alat musik dan sebagainya itu banyak, kita jadi lebih merasa bangga, merasa cinta. Ternyata Indonesia itu sangat kaya. Berbeda itu enggak apa-apa. Yang penting bisa saling toleransi. Kita bisa saling mengenal, belajar bareng tentang warisan budaya. Mungkin suatu saat besok setelah tes atau kapan bisa mengadakan pameran warisan budaya, bisa dari apa yang kalian bikin bisa dilanjutkan. Paham kira-kira? Kalau sudah paham, sekarang ini tadi kita belajar tentang apa? Materinya apa? Warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Apa saja tadi, masih ingat enggak? Keris. Keris itu termasuk apa? Benda. Terus batik. Apalagi? Candi. Tari. Nah, ada candi, ada tari, ada. Kalau tari itu benda apa bukan? Bukan. Yang bukan benda ada lagi?
Apalagi? Pencak silat. Ada lagi yang lain? Apa? Makanan. Makanan itu benda apa bukan? Bukan. Apalagi yang benda? Kapal pinisi. Apalagi? Angklung. Angklung itu apa? Angklung itu termasuk apa? Alat musik. Ternyata ada alat musik, ada tari, ada candi, ada taman, banyak sekali dari warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. Senangkah kalian belajar hari ini? Senang. Oke, sudah paham? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Oke. Kalau sudah paham, nanti dijawab ya. Berdasarkan yang kalian presentasikan tadi, yang bisa menjawab bisa angkat tangannya. Batik tadi sudah diakui dunia. Kapan hari batik itu? 2 Oktober. Siapa yang membuat keris? Empu. Candi Borobudur itu di mana? Magelang. Apalagi ya? Batik, motif batik. Klaten punya enggak motif batik khas Klaten? Apa namanya? Lurik, betul. Lurik itu gambarnya bagaimana? Garis-garis. Garis-garis itulah budaya batik dari Klaten. Bagian dari Indonesia. Borobudur itu yang membuat tadi siapa? Dinasti apa tadi? Dinasti Sailendra. Kapan itu? Kapan ayo? Masih ingat enggak tadi? Tahun berapa itu tadi? 700? Sekitar 780-an Masehi. Nah, itu dinasti Sailendra membangun Candi Borobudur. Candi Borobudur itu ciri khasnya untuk beribadah umat agama apa? Oke, semuanya pinter. Dari kita belajar warisan budaya ini, kita tidak hanya belajar IPA, tapi kita juga belajar Pancasila. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup, kita koreksi bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan dulu. Mau bertanya tentang apa? Saya persilahkan. Ada yang tanya? Sudah paham semua berarti ya? Oke, warisan budaya Indonesia yang kaya itu, yang sangat banyak itu, diakui dunia melalui apa? UNESCO. Oke. Kemudian Indonesia itu punya makanan yang disukai oleh luar negeri. Kenapa kok makanan Indonesia disukai? Karena banyak rempahnya, karena banyak bumbunya. Oke, paham ya berarti ya? Kenapa Indonesia itu disukai oleh luar negeri ketika mereka berkunjung ke Indonesia? Karena orangnya ramah-ramah, bisa mau menyambut ketika ada yang datang. Paham ya berarti? Oke, kita terima kasih atas apresiasi kalian semua hari ini dengan berpresentasi di depan, menghasilkan hasil karya yang berbeda-beda, dengan kalian memilih metode pembelajaran yang kalian inginkan. Kalian senang nggak hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan ya. Dari belajar warisan budaya Indonesia,
yang sudah kita pelajari ini. Harapannya kita semua mengenal warisan-warisan budaya sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada. Kita bisa melestarikan untuk melangkah ke depan menjadi generasi yang gemilang di masa depan. Siap? Siap. Siap membangun Indonesia? Siap. Oke, bagus, semangat. Oke ya. Dari yang sudah kita pelajari ini, kita jadikan semangat untuk kita maju, untuk kita bersama-sama mengembangkan budaya Indonesia. Kita sudah mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia. Hasil karya kalian jangan dibuang, nanti bisa ditempelkan ya sebagai hasil karya. Besok bisa dilanjutkan, bisa untuk membuat karya-karya yang lain yang bisa untuk pameran hasil karya bisa. Paham? Oke. Biar sebelum ditutup, biar lebih semangat, ayo berdiri dulu. Kita nyanyi dulu ya. Oke, mau nyanyi lagu apa? Biar seneng. Lagu tradisional atau lagu Ambar-ambar pisang bisa semua? Oke, boleh. 3, 2, 1. Ambar pisang, pisangmu belum masak, masak sebiji, bari-bari, sama biji diulung bari-bari, manggale, manggale pak, masak kayu bengkok, apinya cecurutan, bengkok dimakan api, apinya kesurutan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup, Ustazah pengen ngecek pemahaman kalian. Nanti dijawab lesan ya. Nanti yang bisa menjawab angkat tangannya. Soal nomor 1 lesan aja. Nanti nilainya per kelompok ya. Soal nomor 1, siap? Fokus. Warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ingat, tak benda. Pada tahun 2011. Dipilih ya. A. Angklung. B. Batik. C. Tari saman. D. Wayang kulit. Kelompok 2. Tari saman. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan. Kelompok 2 nilainya 100 sementara. Oke, lanjut. Soal nomor 2, fokus. Contoh warisan budaya benda. A. Upacara adat. B. Tarian tradisional. C. Keterampilan tradisional. D. Batik. Kelompok 1 dulu ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti ada kesempatan. Batik, benar ya, batik 100. Oke, untuk kelompok 1. Berikutnya soal nomor 3. Tenang, masih ada. Candi yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1991. A. Candi Prambanan. B. Candi Borobudur. C. Situs Sangiran. D. Situs Ombilin. Candi Prambanan. Candi Prambanan benar apa salah? Salah. Ada yang tahu?
Candi Prambanan. Candi Prambanan salah. Apa? Candi Borobudur. Fokus ya. Ingat, fokus. Candi Prambanan tadi sudah dijawab salah. Berarti Candi Borobudur. Oke. 100 semua ya. Lanjut. Soal nomor 4. Yang kalah tidak usah berkecil hati. Ini cuman sekedar permainan aja, menguji kita paham apa belum dengan yang disampaikan hari ini. Oke. Soal nomor 4, keris diakui sebagai warisan budaya tak benda karena apa? A. Berbentuk benda tajam. B. Teknik pembuatannya diwariskan dari nenek moyang. C. Digunakan dalam upacara adat. D. Memiliki nilai seni yang tinggi. Apa Mbak? Memiliki seni yang tinggi, benar apa salah? Keris itu kenapa bernilai tinggi? Kenapa bisa diakui di dunia? Belum tepat ya. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Apa tadi? Digunakan sebagai upacara adat. Masih salah jawabannya. Karena sudah 2 kali salah, Ustadzah yang jawab ya. Teknik pembuatannya itu loh. Karena prosesnya yang rumit, itulah yang membuat keris itu diakui oleh dunia. Paham? Oke. Salah satu ada yang enggak terjawab ya. Soal nomor 5. Manakah dari berikut ini yang bukan? Ingat, yang bukan merupakan warisan budaya benda Indonesia. A. Gamelan. B. Keris. C. Rumah adat. D. Ritual adat. Oke, kelompok 1 200. Sekarang kalian yang jawab tidak ada pilihannya, 2 saja. Setelah ini kita tutup pembelajaran ini. Ustadzah ambil kesimpulan. Kita selesai. Sudah siap? Sebutkan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang mendunia. Pak Ufa, kelompok 2. Batin, angklung. Oke, sudah 3. Benar apa salah? Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Bagaimana cara kita menunjukkan kebanggaan kita terhadap budaya Indonesia? Kelompok 3. Ya? Melestarikan. Boleh. Benar apa salah? Benar. Yang lain apa lagi? Menjaga. Terus apa lagi? Membuat pameran. Oke, semuanya benar. Tepuk tangan. Dari pembelajaran kita ini, dari soal-soal yang sudah Ustadzah sampaikan, ternyata kalian sudah paham. Hanya 1 ya yang tadi salah. Berarti Ustadzah simpulkan bahwa kalian sudah paham dari materi yang kita bahas hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Oke. Setelah kita belajar ini, saya ulangi lagi, terima kasih atas apresiasi kalian yang sudah semangat berkelompok, yang sudah semangat berpresentasi. Tingkatkan belajarnya. Semoga di presentasi berikutnya kalian bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Kita belajar lebih semangat lagi. Kita juga lebih bisa memahami materi lagi. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita sejenak untuk
menundukkan kepala, kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Kita bisa melaksanakan tugas dengan baik juga, agar ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat untuk hari ini maupun yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis, kemudian dilanjutkan doa mohon petunjuk agar Allah memberikan petunjuknya untuk kita semuanya. Paham? Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihim. Doa mohon petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami sesuatu yang benar sehingga tampak benar, dan mudahkan kami mengikutinya, dan tunjukkanlah kami sesuatu yang salah sehingga tampak salah, dan mudahkan kami menjauhinya. Oke, nanti sebelum kalian meninggalkan kelas, untuk mejanya dibersihkan, dirapikan, semua buku, tugasnya dimasukkan, jangan lupa biar tidak ada yang ketinggalan. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan.